Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum Kirchhoff, yakni tentang hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Sedikit saya ulas hukum 1 sebelum kita bahas hukum 2. Jadi kalau pada hukum 1 Kirchhoff itu dia membahas tentang arus ya, tentang arus listrik dalam percabangan yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu percabangan dalam rangkaian tertutup sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, kalau hukum 1 ini membahas tentang arus, maka hukum kedua ini membahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini membahas tentang tegangan atau beda potensial. Tegangan atau beda potensial. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian tertutup ketika ada aliran arus mengalir, jumlah dari GGL atau E atau epsilon ditambah dengan jumlah penurunan tegangan atau I kali R dalam rangkaian tersebut itu sama dengan 0. Jadi jumlah GGL dan ditambah dengan jumlah penurunan tegangannya itu sama dengan 0. Jadi GGL ini adalah gaya gerak listrik ya. Gaya gerak listrik itu mudahnya adalah potensial atau sesuatu atau gaya atau lebih tepatnya tegangan yang membuat listrik itu bisa mengalir. Jadi gampangnya GGL itu ya baterai begitu. Jadi kalau ada suatu rangkaian listriknya belum dihubungkan, saklarnya masih terbuka, kita ukur tegangan baterainya berapa, nah itulah namanya GGL. Jadi itu adalah tegangan yang diukur saat belum ada aliran arus. Yang diukur adalah sumber tegangannya. Kalau IR ini adalah penurunan tegangan yang terjadi selama arusnya mengalir begitu. Kalau kita analogikan seperti uang begitu, maka GGL ini ibarat saldo kita, yang ini ibarat belanja kita begitu. Jadi misalkan kita punya saldo 1 juta, kita belanjakan habis sampai 1 juta ya berarti sisanya 0. Jadi 1 juta ditambah minus 1 juta sama dengan 0. Kurang lebih begitu. Jadi jumlah dari GGL ditambah dengan penurunan tegangannya dalam rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Kita coba ambil satu contoh soal. Contoh ya. Contoh. Saya akan ambil satu contoh yakni bagaimana kalau hukum 2 Kirchhoff ini pada kasus satu loop. Loop itu adalah satu rangkaian tertutup begitu ya. Misalkan saya ambil contoh seperti ini, begitu, kemudian gini, nah begini. Jadi ini saya ingatkan saja, kalau ini adalah simbol tegangan atau GGL, simbol sumber tegangan. Kalau yang garis panjang ini berarti kutub positif, yang ini kutub negatif, simbol baterai begitu ya mudahnya. Di sini saya buat misalkan di sini adalah 6 volt, kemudian di sini 24 volt, kemudian yang atas ini 10 ohm, yang bawah saya buat 14 ohm. Begitu. Nah, yang ditanyakan ada 2. Jadi yang ditanya ada 2. Yang pertama, arus yang mengalir ini nilainya berapa? Yang kedua, tegangan atau beda potensial ya, ini. Beda potensial antara titik A dan C berapa? Oh, ini belum saya buat titiknya ya. Di sini ada titik namanya, di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, di sini titik D, di sini titik E. Nah,
Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, arusnya yang mengalir berapa? Yang kedua, tegangan antara titik A dan C berapa? Nah, kita akan selesaikan satu persatu. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita beri nama dulu dari masing-masing komponen biar mudah begitu ya. Kita beri nama masing-masing komponen. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita kasih nama. Yang ini nih 6 volt ini apa? Ini kita kasih nama E1 atau GGL1. Yang 24 volt kita kasih nama E2 atau GGL2. Kemudian yang 14 ohm kita kasih nama R2. Yang 10 ohm kita kasih nama R1. Gitu ya. Nah, setelah kita kasih nama, langkah berikutnya adalah kita buat arah loopnya. Arah loop ini ada dua pilihan. Yang pertama kita boleh buat searah jarum jam. Yang kedua kita boleh buat berlawanan arah jarum jam. Nah, misalkan di sini saya pilih arah loopnya adalah searah jarum jam. Jadi kita buat di sini. Nah, ini arah loopnya searah jarum jam. Langkah berikutnya adalah kita langsung bisa pakai persamaan hukum 2 Kirchhoff. Jadi kita langsung buat sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 begitu. Kemudian kita hitung satu-satu. Sigma E ini adalah jumlahan GGL yang ada dalam rangkaian. Kita lihat ada berapa GGL, di sini ada 2, E1 dan E2. Jadi kita tulis E1 ditambah E2. Gitu. Nah, kemudian kita jumlahkan. Yang harus diperhatikan dalam menjumlahkan ini, kita harus pastikan menjumlahkannya benar. Kenapa? Karena nilai GGL ini bisa positif, bisa negatif. GGL akan bernilai positif kalau dari loop yang kita buat, kita ikuti. Jadi, setelah kita buat loop, maka loop ini dipakai untuk menentukan salah satunya nilai positif negatifnya GGL. Bagaimana caranya? Loop ini kan ada ekor dan ada kepala panah. Jadi ini kita ikuti putarannya. Nah, ketika sampai di E1, kepala panah ini menemuinya kutub negatif atau kutub positif dulu. Jadi kalau dia ikutin, kita ikutin begini panahnya. Nah, kalau kepala panah menemui kutub negatif lebih dulu, maka nilai E-nya negatif. Tapi kalau kepala panah menemuinya kutub positif dulu, jadi yang ditemui di sini kutub positif dulu, maka nilainya akan positif. Nah, kita lihat. Ketika loop ini kita ikuti, maka kepala panah begitu sampai di E1, yang ditemui pertama adalah kutub negatif yang ini. Yang pendek. Kutub negatif. Artinya nilai E1 negatif. Jadi kita buat sama dengan min 6. Begitu. Kita lanjutkan putarannya begini. Nah, sampai di E2, ternyata kutub yang ditemui lebih dulu oleh kepala panah adalah kutub positif. Itu berarti E2 nilainya positif. Positif, E2 berapa tadi? 24. Jadi positif 24. Sehingga dijumlah sama dengan 18 volt. Nah, sigma E kita sudah peroleh nilainya 18 volt. Selanjutnya kita hitung sigma IR. Sigma IR sama dengan I harusnya mengalir kali ada berapa R yang terlibat? R1 dan R2. Jadi kita buat R1 ditambah R2. Gitu. Kemudian sama dengan nilai GGL yang dia bisa positif dan bisa negatif, nilai I juga nanti bisa positif bisa negatif dalam pembuatan rumus awal ini. I akan positif kalau arah arus yang kita tentukan, yang kita tebak searah loop. I akan negatif kalau arah arus yang kita tentukan nanti berlawanan arah loop. Jadi sebelum menghitung ini, kita tentukan dulu arah arusnya. Kita tebak dulu arah arusnya, mau searah loop atau berlawanan arah loop. Gitu. Dalam hal ini saya akan anggap arah I-nya searah loop. Jadi begini. Memutarnya searah dengan loop. Ini arah I.
Nah, kalau I-nya searah loop, maka di sini nilainya saya beri tanda positif. Tapi misalkan seandainya kalian pilih berlawanan arah loop begini, maka nanti di sini akan negatif gitu. Jadi ini juga kita pilih. Saya anggap I-nya searah loop sehingga di sini positif. Berikutnya kita masukkan I kali R1 berapa? R1 10 ohm. Kita tulis 10. Satuannya kita simpan karena sudah setara semua. Ditambah R2 14. Gitu. Nah, sama dengan I kali 24. Sama dengan 24I. Jadi sigma IR kita peroleh nilainya 24I. Karena I nanti masih ini yang akan kita cari. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita gabungkan dari rumus yang paling atas tadi. Bahwa sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E diperoleh 18, sigma IR jadi ditambah, sigma IR diperoleh 24I. Sama dengan 0. Atau 24I sama dengan min 18. Artinya I sama dengan min 18 dibagi 24. Ini kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 6. Sehingga min 18 bagi 6 itu 3. 24 bagi 6 itu 4. Jadi diperoleh I-nya adalah min 3/4 ampere. Apa maknanya ada tanda minus? Mana tanda minus ini berarti arah yang kita tebak ini sebenarnya kebalik. Kita menebaknya searah loop, padahal yang sebenarnya adalah berlawanan arah loop atau berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau mau misalkan ditanya arahnya kemana ya berarti arah I-nya berlawanan arah jarum jam. Begitu. Ini tentang arus. Yang pertanyaan yang kedua adalah ini yang pertama ya, yang pertama I. Yang kedua, tegangan antara titik A dan C. V antara A dan C ini berapa? Untuk menghitung beda potensial atau tegangan antara A dan C, kita ada dua cara yang bisa dipilih. Cara pertama adalah kita menghitung dengan menggunakan jalur dari A ke B ke C. Ini cara pertama. Atau kita juga nanti bisa gunakan cara kedua dari A ke E ke D ke C. Itu juga boleh. Nanti hasilnya akan sama. Begitu. Kalau hasilnya beda berarti salah satu salah atau keduanya salah. Kita akan hitung dua-duanya dan nanti kalian cukup pilih salah satu saja dalam mengerjakan soal seandainya nanti ketemu kasus yang seperti ini. Kita akan coba VAC kalau dia pakai jalur A ke B ke C. Jalur A, B, C. Gitu. Kita akan coba kalau dia jalurnya A ke B ke C bagaimana? Maka kita hitung. VAC sama dengan sigma E antara A dan C ditambah sigma IR antara A dan C. Jadi masih pakai hukum 2 Kirchhoff. Kita hitung. Sigma E antara A dan C itu ada berapa? Kita lihat. Kalau kita lihat jalur A ke B ke C, hanya ada satu GGL yang terlibat, yakni E1. Maka sigma E-nya hanya E1. Sama dengan, apakah dia positif atau negatif? Kita lihat. Kalau kita pakai jalur A ke B ke C, ternyata panahnya lebih dulu ketemu kutub negatif. Berarti E1 nilainya negatif, min 6 volt. Kemudian sigma IR. Sigma IR antara A dan C berarti kita hitung ini sampai ke C. Jadi ada I. Ada berapa R yang terlibat? Hanya satu, ya ini R1 kali R1. Kemudian I-nya ini positif atau negatif dari rumus ini? Karena dia searah loop, maka I-nya positif. Sama dengan positif. Kita masukkan I-nya. I-nya yang ini yang tadi. Min 3/4. Jadi min 3/4 kali R1-nya 10. 10.
sama dengan min 3/4 kali 10. Min 3 kali 4 itu 10. Min 30 per 4. Jadi sama dengan min 7,5 volt. Jadi E diketahui, IR sudah diketahui, maka untuk menghitungnya ya kita pakai ini. Jadi VAC sama dengan sigma EAC ditambah sigma IR sama dengan min 6. Ini sigma EAC-nya min 6 ditambah sigma IR-nya min 7,5. Min 7,5 sama dengan min 13,5 volt. Nah, ini tegangan AC kalau diukur dari jalur, dihitung melalui jalur A ke B ke C. Coba kita lihat juga bagaimana kalau kita pakai jalur dari A ini ke E ke D ke C. A ke E ke D baru ke C. Apakah hasilnya sama? Kita coba. Harusnya sama. V antara A dan C sama dengan sigma EAC ditambah sigma IR antara A dan C. Kita lihat sigma E antara A dan C. Kalau kita lewat jalur AEDC, ada berapa yang terlibat? Ternyata hanya satu E, yakni E2. E2 nilainya positif atau negatif? Kita lihat. Karena panah yang kita pakai dari A ke E ke D ke C, maka kalau kita ikuti jalurnya, ternyata begitu sampai E2, kutub yang ditemui lebih dahulu adalah kutub negatif. Berarti nilai E2 negatif. Sama dengan min 24 volt. Gitu. Kemudian sigma IR. Sigma IR antara A dan C. Maka kita buat I kali R yang ada, yang terlibat kalau jalurnya AEDC itu R berapa? Ternyata hanya satu, ya ini R2. Kita kalikan R2. Kemudian nilai rumus I di sini positif atau negatif? Kita lihat. Kalau kita ikutin jalurnya, melangkahnya dari A ke E ke D ke C, ternyata jalur ini arahnya itu melawan arah loop. Sehingga nilai I rumus I di sini bertanda negatif karena dia berlawanan arah loop. Setelah itu kita masukkan angkanya. Min kali I yang sudah dihitung tadi. Min 3/4. Min 3/4 kali R2 14. Gitu. Sama dengan min kali min plus 3 kali 14 itu 42. 42 per 4. Gitu. Sama dengan 42 dibagi 4 ya, berarti 10,5 volt. Sigma E sudah diketahui, sigma IR sudah diketahui, kita hitung VAC-nya. Kita hitung, maka VAC kalau kita lewat jalur AEDC sama dengan sigma EAC ditambah sigma IR antara A dan C sama dengan min 24 ini ditambah 10,5 sama dengan min 13,5 volt. Jadi hasilnya sama. Baik kita hitung tegangan antara A dan C melalui jalur A, B, C maupun kita hitung tegangan antara A dan C melalui jalur AEDC, hasilnya sama, yakni sama-sama minus 13,5 volt. Demikian penjelasan tentang hukum 2 Kirchhoff untuk kasus satu loop. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.